Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bersaat teduh bersama-sama, mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersamamu, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga jalan-jalan kami sepanjang hari ini dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berikan hikmat dan pengertian-Mu supaya apa yang kami terima dari renungan firman Tuhan ini sungguh memberkati hidup kami. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas merupakan bagian penutup dari khotbahnya di atas bukit. Pada bagian ini, Tuhan Yesus membuat kesimpulan dari seluruh apa yang sudah disampaikan di atas, bahwa barang siapa mendengar perkataannya lalu melakukannya, dia diumpamakan seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Dengan kata lain, rumah itu dibangun di atas fondasi yang sangat kuat, sebab terbuat dari batu. Maka ketika terjadi malapetaka, entah itu banjir, entah itu angin puting beliung atau apapun namanya, dia akan tetap kokoh sebab dibangun di atas dasar yang sangat kuat. Sebaliknya, orang-orang yang mendengar perkataannya tetapi tidak melakukannya, ia diumpamakan seorang yang membangun rumah di atas pasir. Apabila ada masalah datang, ada pergumulan datang, maka rusaklah bangunannya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita dapat membayangkan seperti seseorang yang akan mengikuti kontes memasak. Ia hanya belajar dan menghafal resep makanan. Ia hafal saat akan memasak satu jenis masakan, bumbu apa saja yang harus dipakai dan bagaimana cara memasaknya. Namun ia tidak pernah mempraktekkan resep yang ia pelajari itu, sehingga ketika kontes terjadi, ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab ia tidak tahu bagaimana ia mengolah resep yang sudah dihafalkan itu dalam bentuk masakan yang sangat lezat. Tentu saja kontestan yang demikian pasti tidak akan berhasil. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudaraku. Percuma kita tahu dan menghafal banyak ayat-ayat firman Tuhan, tetapi apabila itu tidak membuat kita menjadi lebih rohani, maka hal itu tidak berguna sama sekali. Sebab yang terpenting adalah bagaimana kita mempraktekkan isi firman Tuhan itu, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Membaca firman dan menghafalkan tentu saja adalah sesuatu yang sangat baik, tetapi bila tidak dipraktekkan, buat apa? Bukankah semua itu tidak ada nilainya sama sekali? Jangan dipikir ketika kita membaca firman,
kita merenung-renungkan firman, bahkan membaca berkali-kali Alkitab, lalu tiba-tiba diri kita menjadi rohani. Tidak demikian, saudaraku. Kita menjadi rohani atau tidak, itu akan terlihat bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan atau tidak. Itu artinya, tanpa mempraktekkan firman Tuhan, sesungguhnya kita adalah orang-orang Kristen yang nol besar saja. Sayangnya, masih banyak anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa ketika ia membaca Alkitab berulang kali, merasa dirinya sudah menjadi orang yang rohani. Atau ketika orang senang mendengarkan puji-pujian rohani, merasa diri bahwa dirinya sudah rohani. Oh, saya senang lagu-lagu rohani. Saya tidak suka mendengar lagu-lagu duniawi. Dan berpikir seolah-olah dirinya sudah menjadi rohani hanya karena ia mendengarkan lagu-lagu rohani. Begitu pula halnya ketika kita menjadi orang-orang yang senang mendengarkan khotbah-khotbah rohani. Kita berpikir bahwa semakin banyak mendengarkan khotbah rohani, maka kita akan menjadi orang yang rohani. Saudaraku, benar memang ketika kita mendengar firman melalui khotbah, melalui renungan, maka kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Sebab nilai rohaninya bukan terletak pada apakah kita mendengarkan firman itu atau tidak, melainkan apakah kita mempraktekkan firman itu atau tidak. Maka jangan mengaku menjadi Kristen atau anak-anak Allah bila kita enggan untuk mempraktekkan firman-Nya. Ketika Tuhan memerintahkan untuk kasihilah sesamamu manusia, maka kita harus mengasihi sesama manusia. Ketika Tuhan memerintahkan untuk ampunilah seorang akan yang lain, maka kita harus praktekkan pengampunan ini seorang akan yang lain. Ketika Tuhan katakan terimalah saudaramu seorang akan yang lain, terlepas dari kelemahan-kelemahannya, maka kita juga harus melakukan hal yang demikian. Dan masih banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, saudaraku, bila kita rindu menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki spiritualitas yang baik, maka kita harus mau belajar mempraktekkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebab hal yang demikianlah yang Allah perkenan dalam kehidupan anak-anaknya. Sebagaimana yang dikutip di dalam Yakobus 1 ayat 25 yang berkata, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Ini adalah janji firman Tuhan yang menyatakan bahwa setiap orang yang setia membaca dan merenungkan firman serta bertindak sesuai dengan firman tersebut, maka ia akan menjadi orang yang berbahagia dan berhasil di dalam kehidupannya. Apakah Anda merindukan akan hal ini? Bila iya, lakukanlah firman. Biarlah melalui renungan firman Tuhan ini, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati olehnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu setiap hari yang terus menolong dan menuntun kami, supaya sepanjang hari ini kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia di hadapan-Mu. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami dan seisi rumah kami, dituntun, dibimbing, dan tetap berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan, dan biarlah firman-Mu itu tinggal tetap di dalam hati dan jiwa kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.